Mekanisme sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah manusia, mekanisme terbagi menjadi berikut. 1. Sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung. Darah bersih yang kaya ini mengalir menuju jantung. Setelah melepas karbon dioksida di paru-paru, setelah berada di serambi kiri, darah akan diteruskan ke bilik jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang mengalir melalui aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh tubuh. Setelahnya, darah akan kembali ke serambi kanan untuk mengalami proses kebersihan darah. 2. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal disebut juga sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, vena cava. Darah kemudian akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung, kemudian dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Sirkulasi koroner. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik. Nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arteri koroner. Urutan peredaran darah yang benar pada manusia. Darah menjadi unsur terpenting dalam tubuh manusia. Dalam tubuh setiap orang, sedikitnya pada sekitar 5 liter darah tersebut mengalir setiap organ melalui pembuluh darah, arter pembuluh darah nadi, dan vena pembuluh balik. Pembuluh darah arter terdiri dari 2, yakni aorta berfungsi mengalir darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, sedangkan arter pulmonalis berfungsi mengalir darah yang kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Sementara pembuluh darah vena atau balik berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 2 jenis pembuluh balik, yakni vena pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung serambi kiri, dan vena tubuh berfungsi membawa darah dari tubuh bagian atas dan bagian bawah menuju ke jantung. Urutan peredaran darah yang benar pada manusia. Urutan peredaran darah besar. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung secara detail. Jantung bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah, jantung serambi kanan. Urutan peredaran darah kecil. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung secara detail. Urutan peredaran darah dimulai dari jantung bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung serambi kiri. Peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ialah sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah.
Kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri kanan jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Yang kedua ialah peredaran darah besar. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistematik. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada dua pembuluhan darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Apa perbedaan peredaran darah tertutup dan peredaran terbuka? Hewan memiliki sistem peredaran darah yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Namun, sistem peredaran darah pada hewan berbeda dengan sistem peredaran darah pada manusia. Hewan memiliki sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Apa perbedaan peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka? Pada dasarnya, perbedaan keduanya ada di tempat mengalirnya cairan tubuh. Sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh juga. Organ-organ sistem sirkulasi tertutup adalah organ yang lengkap. Organ sistem sirkulasi antara lain jantung, pembuluh aorta, pembuluh arteri dan vena, pembuluh kapiler, plasma, dan sel darah. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup antara lain cacing tanah, ikan, katak, reptil, dan unggas. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, cairan tubuh tidak selalu beredar di dalam pembuluh darah. Darah dan cairan tersebut akan keluar dari pembuluh darah dan beredar di dalam rongga tubuh. Pada akhirnya, darah akan kembali ke dalam pembuluh dan menuju jantung. Organ sistem peredaran darah terbuka lebih terbatas. Organ penyusunya hanya jantung, sejumlah rongga, dan sejumlah arteri. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah udang, moluska, dan serangga. Pada udang, darah akan mengalir lewat insang tanpa pembuluh. Pada moluska, darah dipompa dari jantung dan mengalir melalui sinus atau rongga menuju jaringan tubuh. Setelah itu, darah akan kembali lagi ke jantung. Sedangkan pada serangga, jantungnya memiliki ruas dan aorta. Serangga tidak memiliki pembuluh, kapiler, dan vena. Ketika jantung berkontraksi, jantung akan memompa darah dan mengosongkan isi jantung. Pada saat jantung relaksasi, darahnya akan kembali dialirkan ke dalam jantung.